Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Runi Friandari, calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Gunung Simping 1, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Teman-teman, mengapa kita memilih sebagai pendidik? Kita dapat bertanya pada diri sendiri, mengapa kita memilih menjadi guru sebagai profesi? Jawaban tersebut hanya diri kita yang mengetahui. Pastinya punya banyak alasan dan tujuan yang berbeda dari setiap pendidik. Mengenali diri kita sebagai pendidik, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai guru yang harus menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk terus berkembang agar dapat mendampingi peserta didik dengan baik dan maksimal. Menyesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sebagai pendidik kita harus terus belajar dan adaptif. Mendidik harus bisa menyesuaikan zaman. Mendidik menyiapkan budaya masa depan dalam mengantar murid meraih mimpi dan cita-citanya. Mendidik itu menuntun murid untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa mendidik dan mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun secara kodrat atau among yang ada pada diri anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Bagaimana mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh? Student centered, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid mengacu pada asas trikon, continue, konvergen, dan konsentrasi. Teori konvergensi jika kodrat anak itu seperti kertas yang dipenuhi coretan yang masih samar, maka tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas dan bermakna. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak hanya dibentuk dalam lingkungan di sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi masing-masing. Mendidik adalah menuntun murid untuk keselamatan dan bahagia. Sistem Among dapat memberikan contoh kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dalam sasaran batin yang merdeka, baik dalam kodrat alam maupun kemerdekaan murid. Fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal terakhir yang saya pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik ini adalah saya menjadi lebih memahami tentang bagaimana kita sebagai guru dalam mendidik murid dengan baik. Bagian di mana kita sebagai pendidik harus menuntun kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Langkah konkret selanjutnya adalah saya mempersiapkan murid agar lebih siap dan mampu untuk mengisi zamannya.
Demikian sekilas tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan salam bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.